Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 5. Hari ini adalah pelajaran pertama bersama Pak Deta. Harusnya anak-anak sudah kenal ya. Nama saya adalah Dedet Via Gulita. Biasanya anak-anak manggil Pak Deta ya. Hari ini kita akan pertemuan perkenalan dulu ya. Sedikit tentang pelajarannya. Belajar matematika itu yang pertama harus anak-anak itu harus suka dengan matematika. Matematika itu adalah pelajaran yang penting bagi kehidupan kita di eh, di masyarakat. Semua hampir menggunakan matematika. Kalau kita berdagang butuh matematika, dan di pelajaran sekolah pun adik-adik, anak-anak misalkan sekolah jurusan apapun butuh matematika. Dokter juga butuh matematika, arsitek juga butuh matematika. Dari hal sekecil pun bahkan agama juga mengajarkan kita untuk belajar matematika. Ya, ada suatu ayat bagaimana memperhitungkan kayak ahli waris, menghitungkan zakat dan lain-lain itu butuh matematika. Nah, zakat itu kan kita misalkan 2,5% itu kita harus bisa menghitungkan namanya pecahan. Hari ini kita akan belajar pecahan ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pak Deta akan share dulu. Perhatikan anak-anak ini. Operasi hitung pecahan adalah pelajaran kelas 5. Anak-anak sudah kelas 5. Kita belajarnya sambil online karena masa pandemi corona, anak-anak juga harus tetap belajar ya setiap hari. Nanti Pak Deta juga kasih trik setiap hari bagaimana bisa menjadi juara olimpiade matematika seperti kakak kelas adik-adik ya yang sudah sampai Hong Kong, sudah sampai Thailand, sudah sampai Vietnam, Jepang dan lain-lain ya. Oke, operasi hitung pecahan. Nah, sekarang kita cek dulu. Oh, kita setiap pelajaran biasanya Pak Dita mengenalkan dengan nama tokoh inspiratif ya. Tokoh inspiratif hari ini adalah Al-Kalasadi ya. Al-Kalasadi adalah orang pertama yang menggunakan simbol-simbol yang ini digunakan dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Sebagaimana diketahui, salah satu unsur penting dalam ilmu matematika, khususnya bilangan adalah pecahan, fraction. Al-Kalasadi lalu meletakkan pembilang di atas penyebut. Jadi yang di atas namanya pembilang, di bawah itu namanya penyebut. Dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal. Alasannya karena notasi tersebut, pecahan yang dimaksud adalah sesuatu yang masih baru pada masa itu. Untuk menjelaskan sebuah pecahan, Al-Kalasadi lalu menggunakan pernyataan ala masihi yang berarti tempatnya di atas ya. Dan mafa'al-kaf yang berarti yang ada di atas garis. Nama lengkap Al-Kalasadi adalah Abu Al-Hasan Ali Muhammad bin Al-Qurasi Al-Basri. Ia dilahirkan di Baza, Basta itu Spanyol, pada masa abad ke-15, 1500-an ya, tahun Masehi. Selain tersohor sebagai ahli matematika, intelektual Andalusia ini dikenal sebagai ahli hukum pada mulanya. Al-Kalasadi hanya menekuni beberapa subjek ilmu awalnya, seperti ilmu kewarisan, faraid. Ia mempelajari ilmu-ilmu yang lain tersebut lewat bimbingan Ali bin Abu Musa. Gitu ya, cerita singkat Al-Kalasadi. Ini ada cerita lengkapnya di bukunya Pak Dita ya, tapi tahun ini kita menggunakan Erlangga. Jadi, oke. Sekarang gini, kita pengertian pecahan. Apa tuh itu pecahan? Ya, mungkin anak-anak sudah tahu lah, kelas 4 kan sudah diajari pecahan. Kita akan mengulang lagi sampai nanti bisa. Kalau pecahannya di kelas 4 itu sederhana, kelas 5 mungkin sedikit diputer-puter gitu ya. Ya lebih belajarnya lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, nggak apa-apa untuk agar kita tambah pinter. Ya. Pecahan dasarnya gampang. Pecahan itu apa? Kalau kamu pengen belajar pecahan, biasanya ibu-ibu itu kamu naruh piring salah, biasanya prang, nah, pecah ya. Itu pecahannya itu, yaitu barang pecahan itu artinya tidak utuh ya. Dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Itu namanya pecahan. Gelas pecah, piring pecah, terus jendela kaca pecah dan lain-lainnya. Jadi pecahan itu utuh terus dipecah jadi bisa digabungkan lagi kalau ada alat yang benar ya itu bisa jadi satu lagi ya pecahan. Oke, pecahan dalam matematika adalah biasanya pecahan itu bilangan yang berbentuk dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat.
ya, dan B tidak boleh sama dengan 0. Walaupun dia bulat, 0 kan anggota bilangan bulat, tapi B tidak sama dengan 0. Tidak boleh kita menuliskan di bawah per itu 0, karena nanti namanya undefinisi, ya, belum didefinisikan. Ya, pecahan biasa A per B, A itu disebut pembilang. B, A disebut pembilang, B yang bawah itu disebut penyebut, ya, pembilang dan penyebut. Nominator dan denominator kalau yang kelas bilingual, ya. Bilingual program. Oke, kita cek. Misalkan kayak gini. 2/3. Lah, 2 ini itu namanya adalah pembilang. Pembilang. Jadi contohnya ini AB, ini angkanya. Lah, ini namanya penyebut. Penyebut. Oke. Lah, artinya apa? Ini ada dua bagian per 3. Pecah jadi 3. Ya, 2/3. Contoh lain, misalkan ya banyaklah 1/4, 1/5, dan lain sebagainya. 2/7, 11/13, dan seterusnya. Itu ada contoh-contoh pecahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Di kelas 4 kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa. Ada beberapa cara. Hari ini kita akan belajar sedikit mengulang kembali tentang penjumlahan pecahan biasa. Ada beberapa cara. Yang pertama, cara satu adalah KPK. Waduh Pak, itu kelas 4 saya sudah lupa KPK-nya. Enggak apa-apa. Dilihat lagi videonya Pak Deta sebelum ini adalah video tentang KPK. Dilihat apa namanya video-video dari channelnya Pak Deta, dibuat di KPK, ada cara cepatnya. Ya, oke, kita cek. Contohnya gini, ada cara cepatnya. Misalkan 3/8 ditambah 1/6. Ya, bagaimana menghitung ini? Ya, kita cepat. Kita cari pertama, ini adalah KPK dari, ya, langkah pertama adalah KPK dari 8 dan 6. Kalau udah pinter ya, langsung aja ketemu. Ya, KPK dari 86 itu adalah 24. Perhatikan baik-baik. Karena ini KPK-nya pertama ya, KPK ya, kita tulis dulu aja. KPK dari 8 dan 6 itu adalah sama dengan 24. Ya, bisa dihitung. Ini 24. Nah, kalau sudah dihitung, caranya gini. 8 jadi 24 itu kali berapa? Ingat, kita udah belajar pecahan senilai. 8 jadi 24 itu kali 3. Berarti kalau penyebut kali 3 agar nilainya senilai, maka yang 3 juga harus dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Oke. Kemudian yang 6 jadi 24 kali berapa? Kali 4. Berarti 1 kali 4 berapa? Ya, adalah 4 juga. Berarti tinggal dihitung. Wah, pecahan itu penjumlahan tidak. Gini, saya itu masih pernah menjumpai murid SMP, jangankan SD, SMP. 3/8 tambah 1/6, 3 tambah 1, 4. 8 tambah 6, 14. Belum benar ya. Ya harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita hitung 9 tambah 4 itu 13 per ini bawahnya tidak usah dihitung ya, karena dia sudah menunjukkan pembagian yang sama. Jadi 13/24 selesai. Ini adalah cara pertama, cara yang paling mudah menurut Pak Deta ya. Yang biasa nanti lebih enak. Oke. Oh, kita kasih contoh lagi aja ya biar jelas. Misalkan kita apa ya? Misalkan adalah 3 ini contoh 2 ya. Tadi contoh 1. Misalkan ini 3 kok 3 terus ya nggak apa-apa. 3/10 ya. Ditambah berapa? Misalkan 7 yang gampang aja 15 ya. Kita sederhana dijumlahkan. Ingat, tidak 3 tambah 7 10, 10 tambah 15 25 tidak ya. Ingat-ingat, cari dulu KPK-nya. KPK 10 dan 15 ya, KPK 10 dan 15. Oke, kita cek. KPK 10 dan 15 itu adalah berapa? 30. Nah, berarti ini adalah 30 nanti ya. Ini 30, ini 30 ya. Ini biar mengingat-ingat aja. 10 jadi 30, kita kalikan 3. Kita 3 kalikan 3 adalah 9. Terus kemudian 15 jadi 30. Jadi ini tuh pergerakannya kayak gini ya. Ya. 15 jadi 30 kali 2 berarti 7 kali 2. 7 kali 2 14. Habis itu kita jumlahkan biasa. 9 tambah 14 23 per ini nggak usah diingat. Penjumlahan pecahan
penyebutnya tidak usah dihitung, tinggal sama aja ditulis 30. Selesai. Contoh lagi, satu lagi yang pakai KPK ya. Misalkan angkanya ruwet, misalkan ada 7/24 ya ditambah berapa misalkan 5/36. Ya, ini angkanya sedikit ruwet, tapi sebenarnya mudah juga. Jadi matematika itu adalah ilmu yang tidak terlalu susah ya. Kalau dipelajari step by step, pelan-pelan, tiap hari belajar ya. Pak Dita sendiri juga masih banyak belajar. Jadi jangan kira Pak Dita, wah Pak Dita nggak belajar. Pak Dita masih belajar, masih banyak soal-soal yang Pak Dita selesaikan, soal-soal luar negeri terutama ya. Kita cek KPK dari 24 dan 36. Oke, saya akan sedikit cara mencari KPK itu di sini. Caranya gini, walaupun di video Pak Dita sudah ada, nanti kalian bisa lihat. 24, ini 36. Kita buat garis dulu. Garisnya ada 2. 1, garis straight, perhatikan baik-baik. Straight. Ya, kita hitung KPK-nya. Terus kemudian ini dibagi bilangan prime number. Bagi 2, 12, 18. Semuanya dua-duanya dibagi. Bagi 2, 6, 9. Ya. Bagi 2, 3, 9. Karena nggak bisa dibagi, ditulis lagi. Ya. Nanti dilihat video sebelumnya. Karena nggak ada yang bisa dibagi 2 lagi, kita langsung bagi 3. Bagi 3, 1, ini 3. Bagi 3, 1. Selesai. Lah, KPK itu semuanya dikalikan. Bahasa Jawanya kabeh pengge. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 3, 72. Berarti ini sama dengan 72. Ini sama dengan 72. Sama caranya kayak tadi ya. 24 jadi 72 kali 3. 7 kali 3, 21. 36 jadi 72 kalikan 2. 5 kali 2, 10. Oke, berarti sama dengan 31. Ya, 20 tambah ini per sama 72. Selesai. Ya. Ini adalah contoh mengulang materi penjumlahan pecahan. Tidak apa-apa diulang-ulang. Ini sampai SMP, sampai SMA caranya sama ya. Nanti soalnya mungkin lebih kompleks lagi ya. Bisa nanti ada deret teleskopik juga nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sekarang cara 2, cara cepat. Wah, Pak Dita ternyata untuk anak SD itu kita punya cara super cepat ya. Ya. Tapi untuk anak-anak yang sudah bisa cara cepat ini enggak usah dipakai ya. Ini hanya untuk cepat. Misalkan kayak gini. Kita misalkan adalah contoh ya. Ya, contohnya adalah misalkan kita akan menghitung cara cepatnya kayak gini loh. Misalkan ada soal kayak gini. Ya, cara cepatnya kita kasih warna kuning aja ya, biar ingat. Cara cepat kalau ada A per B ditambah C per D, ya langsung aja. Ya, cara cepatnya adalah yang sini, yang sebelah sini itu kalikan yang sebelah sini. Ya, berarti caranya adalah A kalikan D. Ya, ingat-ingat ya. Ini kalikan di sini. Wish. Nah, yang sebelah sini kita kalikan yang sini. Oke, A kali D ditambah ya B kali C. Caranya kalikan silang ya. Ini kali ini kali ini ditambah. Terus per ya, yang bawah dikalikan juga B kali D terakhir ini. Ya, kayak orang yang ini matanya kacamata ini senyum ya. Senyum cheese ya. Ini adalah B kali D. Wah, bingung, Mak. Ya enggak apa-apa. Kalau dapat rumus itu pertama biasanya bingung, tapi nah udah pakai seneng. Dan nanti terus tuman. Saya tidak menyarankan, cuma ini anak-anak yang susah menghitung. Misalkan gini, 1/3 ditambah 2/5. Bagaimana cara ngerjakan biar cepat? 1 kali 5, ditulis dulu enggak apa-apa. Ditambah 3 kali 2, ya kan? Dibagi, ini yang dikalikan, senyum. 3 kali 5. Tinggal kita tulis 5 tambah 6 per 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya adalah 11/15. Oke. Ingat, kalikan silang 1 kali 5. Nanti kalau udah terbiasa cepet ya, biasanya ada, wah gini langsung cepet. Ya, untuk ngecek perhitungan daripada kita nyari KPK kelamaan, kita boleh pakai cara cepat. Oke.
Wah, kok langsung tugas? Belum ya. Nah, kita contoh lagi lah, contoh lain, nomor 2 contohnya. Misalkan 7/9, angkanya yang besar misalkan, ditambah 5 per berapa ya, misalkan yang banyak gitu, 12 gitu. Kita kaliin aja. 7 kali 12 ditambah 5 kali 9. Oh ya, kita kebiasaan nanti setelah 7 kali 12, terus nanti 9 dikali 5 per 9 kali 12. Ya, sama dengan 7 kali 12, 84. Saya harap anak-anak kelas 5 sudah bisa ya, jajan 7 kali 12 pakai tangan, ya capek. Ya, 9 kali 5, 45 harus sudah hafal ini. Per 9 kali 12 adalah 108. Kok cepat mentoh ya? Bisa aja. Ya, ini saya pengen manual, Pak. Misalkan saya pengen 12 kali 9 kita hitung. Ya enggak apa-apa, sama aja. 9 kali 2, 18, nyimpen 1, 9 kali 1, tambah 1, 10. Kan ya sama aja ya. Terus ini kita jumlahkan 4. Jumlahkannya dengan satuan-satuan dulu. 4 tambah, atau kalau bingung ya gini, jumlahkannya nggak apa-apa, santai aja. Yang penting teliti. Pelan-pelan nanti lama-lama cepat kok. Master-master itu karena latihan jadi bisa jadi cepat. Ya, kayak pemain bola itu ya butuh latihan setiap hari. Nah, ini kita masih jawabannya masih dalam bentuk pecahan apa namanya biasa. Nanti pecahan ini bisa dirubah ke pecahan campur, tapi belum saya ajarkan lagi. Lihat, oh nih kelemahannya. Oh iya, ada kelemahan cara cepat. Cara cepat itu kelemahannya adalah dia tidak dalam bentuk sederhana kalau ada sederhana. Jadi kita mungkin bisa ini kita bagi menjadi 3/3 ya, biar dia sederhana lagi. Ya, sama dengan 12 bagi 3 adalah 4, sisa 0, terus 9 bagi 3, 3. Ini bagi 3, 10 bagi 3, 3 sisa 1, 18 bagi 3, 6. Nah, karena ini prime number berarti udah selesai. Ya, ini contoh berikutnya. Mudah kan? Mudah. Pokoknya pecahan itu adalah materi tersulit di materi sekolah dasar itu pecahan. Tapi kalau pelan-pelan, latihan, itu apa namanya pasti bisa ya. Terus kemudian contoh satu lagi. Oke, satu lagi contoh nomor 3 kita cek. Contoh nomor 3 ya. Perhatikan baik-baik. Contohnya yang ini adalah mudah aja lah. Misalkan 2/5, saya suka pakai angka 2 ya, ditambah angka yang lain. Misalkan adalah 4 ya, 4/9 ya. Caranya kayak tadi, 2 kali 9 ditambah 5 kali 4 dibagi smile 5 kali 9 bawahnya ya, sama dengan 18 plus 20 dibagi 45 ya, sama dengan 38/45. Ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjutkan. Wah, sudah tugas. Ternyata hari ini langsung tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengerjakan buku. Ya kan bukunya sudah dibeli tuh. Buku yang kita pakai tahun ini adalah buku miliknya Erlangga. Kita promo dulu Erlangga ya. Biasanya ada Erlangga, ada Platinum, ada Yudhistira, ada Tiga Serangga, ada bukunya Pak Dita sendiri, tapi kita pakai Erlangga. Silahkan latihan di apa namanya dikerjakan sebisanya, boleh dibantu orang tua. Kalau bingung tanya Pak Dita ya, WA Pak Dita, ini nomornya Pak Dita, nanti minta wali kelas. Misalkan kamu pengen minta nomor Pak Dita, nomor HP Pak Dita, tadi belum kenalan ya, nomor HP-nya ini 081 329 934 218. Ya, ini kalau ada tugas-tugas yang susah, tanyakan Pak Dita boleh. Nah, tugas berikutnya adalah kalau ini kamu sudah rasa cukup, bisa download soal. Nanti di keterangan saya kasih link download soal untuk latihan ya, link soal. Nanti saya kasih nomor di keterangan ya. Di latihan dikerjakan di rumah di print ya, di rumah di print, di latihan buat latihan. Mengumpulkan tidak Pak ya, namanya ini kalian kan di rumah itu belajar di rumah. Waktunya kan panjang, jadi bisa dikerjakan setiap hari buka satu lembar ya, biar apa namanya jago matematika ya. Kebanyakan kayak Mas Ardiatma yang kemarin lolos USN itu latihannya hampir setiap hari juga ya. Mas Revi, Mas Zulfan yang dapat emas di mana itu di Thailand ya, itu latihannya benar-benar luar biasa ya. Siapa lagi ya, banyak lagi juga ya contoh-contoh yang bagus. Oke, next. Oh, hari ini mungkin pelajaran dari Pak Dita cukup ya. Jangan lupa
sebagai tugas pertemuan hari ini, apa namanya, gini Pak, kita buat gini aja lah. Tolong absensinya adalah komen ya. Kalian komennya gini, komennya. Absensinya misalkan ditulis saja, saya kelas 5A, nomor absen berapa? 01. Namanya adalah, atau misalkan 017 ya misalkan, atau namanya adalah yang paling kalian misalnya yang paling kalian kenal siapa? Ya namamu sendiri-sendiri, jangan diisi Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo ya. Tulis ya. Ronaldo. Jangan ya. Kemudian klik subscribe ya, nanti cek Pak Dita ada subscribe-nya berapa, terus tombol lonceng ini dibunyikan ting gitu ya. Tapi nama kalian sendiri ya, nanti kalian boleh kelas, nomor, nama, terus kemudian boleh mau tanya apa, boleh di situ mau ngobrol dengan Pak Dita apa, boleh nanti mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau mungkin setiap hari Pak Dita akan upload apa namanya latihan-latihan yang mudah, bukan latihan ya, trik-trik mudah menjadi juara ya. Sekalian selain hari ini kamu bisa buka-buka lagi videonya Pak Dita walaupun masih sedikit. Oh ternyata soal Olimpiade itu mudah, itu ada. Cara mencari KPK FEB ada, nanti kita usahakan yang lain juga ya. Gitu aja. Cukup, terima kasih. Hari ini pelajaran pertama mungkin tidak terlalu susah ya, pokoknya kita sering latihan ya, nggak apa-apa. Sebisa lagi nanti supaya apa namanya itu kita bisa belajar bersama ya. Hari ini mungkin gitu dulu pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan minggu depan atau mungkin nanti lewat wali kelas. Oh materi apa ditanyakan nanti kita share bersama. Hari ini Pak Dita juga masih belajar bagaimana menggunakan media. Kita nanti Pak Dita juga sudah siapkan ini papan tulis, ada spidol. Ya nanti kita itu juga selain sobat dari bisa pakai papan tulis ya. Pura-pura kalian nanti jadi siswanya yang baiknya. Oke, hari ini kita cukup. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.